Treaty of London adalah sebuah perjanjian antara Belanda dan Inggris, yang mana dilatar belakangi adanya perselisihan antara Belanda dan Inggris yang berkaitan dengan daerah koloni mereka di Selat Malaka. Perjanjian ini tentunya tidak lepas dari tokoh Sir Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1818, Sir Thomas Stamford Raffles telah dilantik menjadi gubernur di salah satu pelabuhan Inggris yaitu di Bengkulu, dan beliau masih meyakini bahwa Inggris perlu mencari cara untuk menjadi penguasa dominan di Asia. Inggris dan Belanda menyetujui dan menandatangani Treaty of London pada tanggal 17 Maret tahun 1824, yang selanjutnya Treaty of London, juga dikenal dengan Traktat London. Perjanjian ini ditunjukkan untuk mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan Perjanjian Britania-Belanda tahun 1814. Dalam perundingan Treaty of London dari pihak Belanda diwakili oleh Hendrik Vagel dan Anton Reinhard Falk, sedangkan pihak Inggris diwakili oleh George Canning, Charles Watkins serta William Swin. Adapun isi perjanjian ini antara lain: 1. Pembatasan jumlah bayaran yang boleh dikenakan pada barang dan kapal dari negara lain. 2. Tidak membuat perjanjian dengan negara bagian timur yang tidak mengikut sertakan atau membatasi perjanjian dagang dengan negara lain. 3. Tidak menggunakan kekuatan militer dan sipil untuk menghambat perjanjian dagang. 4. Melawan pembajakan dan tidak menyediakan tempat sembunyi atau perlindungan bagi pembajak atau mengizinkan penjualan dari barang-barang bajakan. 5. Pejabat lokal masing-masing tidak dapat membuka kantor perwakilan baru di Pulau-Pulau Hindia Timur tanpa seizin dari pemerintah masing-masing di Eropa. Selain itu, terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam perjanjian internasional ini, diantaranya yaitu: 1. Belanda menyerahkan semua dari perusahaan atau bangunan yang telah didirikan pada wilayah India dan hak yang berkaitan dengan mereka. 2. Belanda menyerahkan kota dan benteng dari Malaka dan setuju untuk tidak membuka kantor perwakilan di Semenanjung Melayu atau membuat perjanjian dengan penguasanya. 3. Belanda menarik mundur dari pendudukan Pulau Singapura dan digantikan oleh Inggris. 4. Inggris meminta untuk diberikan akses perdagangan dengan Kepulauan Maluku, terutama dengan Ambon, Banda dan Ternate. 5. Inggris menyerahkan bentengnya di Bengkulu, Fort Marlborough dan seluruh kepemilikannya pada Pulau Sumatera kepada Belanda dan tidak akan mendirikan kantor perwakilan di Pulau Sumatera atau membuat perjanjian dengan penguasanya. 6. Inggris menarik mundur oposisinya dari pendudukan Pulau Biliton oleh Belanda. Dengan adanya Treaty of London ini menandai berakhirnya kekuasaan Inggris di Hindia Belanda. Dengan ditandatanganinya Treaty of London, maka kawasan Hindia terbagi atas pengaruh dua kekuasaan, yaitu Singapura, Malaka dan kawasan utara, termasuk Pulau Pinang, menjadi hak milik Inggris, sedangkan kawasan di sebelah selatan berada di bawah pengaruh Belanda. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Treaty of London merupakan perjanjian internasional antara Malaya yang diduduki oleh Inggris dengan Hindia Belanda yang diduduki oleh Belanda. Malaya ini pada perkembangannya menjadi Malaysia dan Singapura, sedangkan Hindia Belanda nantinya menjadi Indonesia. Selain itu, Treaty of London mampu meredam persaingan perdagangan di wilayah Asia Tenggara karena perjanjian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu teritorial, perdagangan, dan keuangan. Demikian sekilas mengenai Treaty of London, semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Terima kasih.